Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi dari bulan Januari kemarin kita sudah memberikan kepada narapidana sebanyak 31 orang dari Januari sampai Februari. Sampai saat ini yang menghuni lapas sebanyak 408 WBP. Namun masih ada juga tahanan yang ada dititip di beberapa Polres. Selamat pagi saudara, dari Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Saudara, cegah klaster baru, 31 narapidana lapas Bau-Bau peroleh asimilasi rumah selama Januari hingga awal Februari 2022. Penghuni lapas Bau-Bau penuh sesak capai 408 narapidana. Angka tersebut belum termaksud tahanan yang ada di Polsek dan Polres di 3 wilayah Kepulauan Buton. Saudara, inilah Warta Kepton selengkapnya hari Sabtu 12 Februari 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami awali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, terlebih dahulu kita simak update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat 312.808 kasus aktif pada Jumat kemarin, tepatnya tanggal 11 Februari 2022. Jumlah bertambah 24.622 kasus dari sehari sebelumnya. Adapun jumlah kasus COVID-19 yang sembuh mencapai 4.250.277 kasus. Satgas juga melaporkan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 40.489 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 mencapai 4.443 kasus. Adapun data yang sama menunjukkan ada 15.767 kasus COVID-19 yang dinyatakan sembuh dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya ada 4.250.277 kasus kesembuhan hingga saat ini. Sementara dalam kasus waktu yang sama, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia bertambah 100 orang. Total kasus kematian akibat COVID-19 ini mencapai 144.958 jiwa. Di samping itu, pemerintah juga mencatat ada 18.947 suspek terkait COVID-19. Saudara, cegah klaster baru, 31 narapidana lapas Bau-Bau peroleh asimilasi rumah selama Januari awal Februari 2022. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bau-Bau, Herman Mulawarman, terus berkomitmen memberikan hak penuh kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan atau WBP untuk mendapatkan kesempatan asimilasi rumah bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Napi yang diberikan asimilasi adalah mereka yang telah memenuhi syarat menjalani setengah dari masa pidana. Terhitung sejak Januari hingga awal Februari 2022, Lapas Bau-Bau telah membebaskan 31 narapidana untuk menjalani sisa masa hukuman di rumah sebagai langkah strategis mencegah penularan COVID-19. Terakhir pembebasan yang diberikan pada 7 Februari lalu terhadap 17 orang napi. Jadi dari bulan Januari kemarin kita sudah memberikan kepada narapidana sebanyak 31 orang dari Januari sampai Februari. Kasusnya bervariasi, pidana umum dan pidana khusus, termasuk yang narkoba di bawah 5 tahun yang sesuai dengan Permenkumham tahun 2000 nomor 28 tahun 2008. Rata-rata yang mendapat asimilasi adalah warga binaan dengan kasus tindak pidana umum dan khusus, termasuk napi narkoba yang masa hukumannya di bawah 5 tahun. Sementara yang hukumannya di atas 5 tahun tidak diberikan hak asimilasi. Selain itu, kata Herman, bagi pelaku korupsi tidak diberikan hak asimilasi jika belum menyelesaikan tanggungan seperti uang pengganti dan denda.
Para WBP yang telah diberikan hak asimilasi telah melalui asesmen dan lolos penelitian pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2A Bau-Bau. Setelah pemberian asimilasi, kata Herman, para napi bakal diawasi Bapas Bau-Bau bersama penegak hukum lainnya agar tidak kembali berulah melanggar hukum. Bu Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, cabang olahraga taekwondo di bawah binaan Polres Bau-Bau berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional dengan mendapatkan Special Award Winner dalam ajang Taekwondo UCC Kontes Korea 2021 secara daring. Berkonsentrasi dalam video, atlet Bau-Bau mampu bersaing dengan atlet lainnya dari berbagai belahan dunia dan menjadi the winner satu-satunya di Indonesia. Penyerahan Special Award Winner Taekwondo UCC kontes di Korea tersebut berlangsung di halaman Mako Polres Bau-Bau oleh perwakilan ASEAN Development Foundation atau ADF Profesor Jung Dae-yong. Di samping translator Korea Ligaum, Profesor Jung Dae-yong mengapresiasi para atlet cilik hingga dewasa karena mampu menunjukkan bakatnya di bidang olahraga bela diri. Ia berharap semakin banyaknya penduduk kota Bau-Bau ke depan, atlet taekwondo semakin bertambah. Menanggapi itu, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo mengapresiasi seluruh pelatih dan peserta yang berhasil meraih juara. Ia berkomitmen akan memberikan dukungan dalam bentuk apapun demi kemajuan olahraga bela diri di kota Bau-Bau. Di tempat yang sama, PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansem meminta para atlet tetap memanfaatkan olahraga tersebut ke hal bermanfaat yang wujudnya positif. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Penghuni lapas Bau-Bau penuh sesak capai 408 narapidana. Angka tersebut belum termaksud tahanan yang ada di Polsek dan Polres di 3 wilayah Kepulauan Buton. Kembali, Nurliani menurunkan laporannya. Penghuni lapas Bau-Bau masih penuh sesak atau overcrowded. Per tanggal 9 Februari, narapidana di lapas Bau-Bau masih 408 orang, padahal 31 napi sudah dikeluarkan untuk menjalani asimilasi mulai dari Januari hingga awal Februari. Kepala Lapas kelas 2 Bau-Bau Herman Mulawarman mengatakan angka tersebut belum termasuk tahanan Polres dan Polsek yang tersebar di Kabupaten Buton, Bau-Bau, dan Wakatobi. Beberapa tahanan tidak dimasukkan ke lapas karena harus melalui putusan ingkrah pengadilan. Untuk sampai saat ini yang menghuni lapas sebanyak 408 WBP yang ada di lapas. Namun masih ada juga tahanan yang ada dititip di beberapa Polres yang ada di wilayah Buton. Karena apa? Karena kita menerima tahanan setelah mereka ingkrah atau putus dari pengadilan. Ini sudah sesuai dengan komitmen bersama kerjasama petinggi-petinggi kita di pusat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID. Idealnya, kata Herman, sesuai dengan kapasitas ruangan, lapas Bau-Bau cukup dihuni 216 napi, namun kenyataannya bertambah nyaris 100% warga binaan. Setelah menjalani sidang, para napi baru bakal menjalani swab antigen sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkup lapas agar tetap steril. Berdasarkan data 10 Januari, masih ada 55 tahanan yang mendekam di Polres dan Polsek yang ada di Kabupaten Wakatobi, Bau-Bau, dan Kabupaten Buton. Bu Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Narapidana, salah satunya tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan dari 408 warga binaan pemasyarakatan atau WBP menyebutkan bahwa saja 408 warga binaan napi tercatat baru 89 orang yang telah vaksin COVID-19. Ia merinci yang sudah vaksin napi di Lapas Bau-Bau baru tahap pertama ada 19 orang, yang sudah selesai tahap 2 ada 70, yang sedang booster menunggu setelah 6 bulan dosis kedua. Selain perkara tidak memiliki identitas diri berupa KTP, sebagian kecil WBP berpenyakit sehingga tidak memungkinkan disuntik vaksin COVID-19. Ia juga mengakui ada banyak warga binaan yang masuk lapas tidak memiliki KTP, utamanya tahanan yang berasal dari kabupaten. Untuk mempercepat gerakan vaksinasi di lingkup pemasyarakatan, pihaknya tengah berkoordinasi Dinas Pencatatan Sipil setempat agar kartu identitas para napi dapat diterbitkan.
Sehingga target 2022 seluruh napi 100% mendapatkan antibodi dapat terrealisasi. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah klaster baru, 31 narapidana lapas Bau-Bau peroleh asimilasi rumah selama Januari hingga awal Februari 2022. Penghuni lapas Bau-Bau penuh sesak capai 408 narapidana. Angka tersebut belum termaksud tahanan yang ada di Polsek dan di Polres 3 wilayah Kepulauan Buton. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.